Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi Emal Mansur kelas 11 IPA. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita ke bab selanjutnya, yaitu mengenai termokimia. Oke ya. Nah, di termokimia, nah, kita sedikit menyinggung ya. Jadi apa sih itu termokimia? Nah, jadi termokimia itu merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor ya. Kalor dalam hal ini adalah tentunya energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia ya. Jadi reaksi kimia kemudian kalornya seperti apa. Nah, tentu kita akan tinjau dalam materi termokimia. Nah, pada pembelajaran yang pertama ya, kita akan belajar dulu mengenai apa itu sistem dan juga energi dalam sistem dan berbagai hal yang mempengaruhi dalam sistem itu sendiri. Baiklah. Oke, untuk pendahuluan, nah di alam semesta ini ya, yang isinya sangat banyak ini, ada tumbuhan, hewan, kemudian makhluk hidup, makhluk tak hidup. Nah, itu para ilmuwan mengklasifikasikan menjadi dua saja, yaitu sebagai sistem dan juga sebagai lingkungan. Nah, sebagai sistem dan lingkungan. Nah, untuk sistem sendiri ya, sistem sendiri itu merupakan pusat perhatian. Jadi segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita itu disebut dengan sistem. Nah, kemudian lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, misalkan kita mengamati sebotol minuman bersoda ya, seperti Fanta gitu. Nah, kalau yang kita amati adalah Fantanya, maka segala sesuatu yang di luar Fanta itu adalah lingkungannya ya. Jadi kalau Fantanya sistem, kemudian segala sesuatu di luar lingkungannya, misalkan ada lalat, kemudian ada suhu, kemudian ada tekanan, itu adalah lingkungannya. Nah, di mana antara sistem dan lingkungan itu bisa terjadi yang namanya pertukaran energi ya. Jadi bisa terjadi yang namanya transfer energi ya, tentunya. Nah, sistem itu sendiri, nah tentunya tadi kan disinggung yang namanya energi ya. Kalau ada pertukaran pasti terjadi transfer energi. Terus energi apa dong? Nah, di dalam sistem ya, sistem itu memiliki energi, di mana energi itu dinamakan dengan energi dalam atau kita simbolkan dengan huruf E besar. Jadi sistem itu memiliki energi dalam. Nah, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem ya, jadi interaksi antara sistem dan lingkungan ya, sistem itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan juga zat antara lingkungan dan materi. Jadi bisa terjadi perpindahan zat, kemudian materi, kalor ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Jadi cuma energi saja yang bisa berpindah antara sistem dan juga lingkungan, tetapi materinya tidak, karena dalam hal ini terjadinya sistem tertutup. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, kalau terisolasi maka sistem ini ya tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan juga materi antara sistem dan juga lingkungan. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, jadi untuk sistem terbuka seperti ini ya. Jadi buka, ini kan terbuka, uap, kemudian udara dari luar bisa masuk, bisa keluar. Kemudian ini sistem tertutup ya. Jadi cuma kalornya saja yang bisa masuk, bisa keluar. Nah, kemudian yang ketiga C ini adalah sistem terisolasi. Jadi panasnya tidak bisa berubah, kemudian materinya juga tidak dapat ditambahi. Nah, contohnya yang paling mudah dari kehidupan sehari-hari adalah termos air panas kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh sistem terisolasi. Nah, kemudian kita bahas lagi mengenai energi dalam ya. Jadi energi dalam, nah energi dalam itu energi yang
nilainya itu tidak dapat kita tentukan secara pasti. Nah, terus ngitungnya gimana dong? Nah, jadi yang bisa kita tentukan itu cuma perubahannya. Jadi yang bisa kita hitung itu merupakan perubahan energi dalam itu sendiri. Nah, di mana energi dalam itu merupakan fungsi keadaan. Oke, maksud fungsi keadaan apa? Nah, jadi kalau fungsi keadaan, nah jadi perhitungannya itu hanya mempertimbangkan keadaan akhir dan juga keadaan awal ya. Jadi nanti dilihat keadaan akhirnya seperti apa, kemudian keadaan awalnya seperti apa, baru kita dapat menilai perubahan energi dalamnya berapa, seperti itu. Nah, misalkan ya ada suatu sistem A. Nah, katakanlah dia mempunyai energi dalam A atau EA. Nah, kemudian sistem ini ternyata mengalami perubahan sehingga berubah menjadi sistem B, memiliki energi dalam EB. Nah, maka yang bisa kita tentukan hanya perubahan energi dalamnya ya, energi dalam dari sistem ini. Nah, jadi energi dalam, perubahan energi dalamnya adalah energi dalam B nanti dikurangi dengan energi dalam A, itu EB min EA. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk analogi yang lebih sederhana, nah kita misalkan ya, kita misalkan jalan-jalan melihat seseorang berbelanja. Nah, orang itu kan membawa dompet. Nah, suatu ketika dia berhenti untuk membeli bunga untuk seseorang ya, bunga untuk orang tuanya misalnya. Nah, katakanlah kalian melihat bahwa dia mengeluarkan uang sebesar 50.000 dari dompetnya. Oke, 50.000. Nah, kemudian setelah membeli bunga tersebut, kalian disuruh mencari tahu berapa isi dompet sekarang. Oh, tentu tidak bisa ya. Nah, yang kita bisa tentukan itu adalah perubahan dari isi dompet tadi yang berkurang 50.000. Nah, jadi dalam hal ini yang hanya bisa kita simpulkan bahwa uang di dalam dompet itu berkurang sebesar 50.000 saja. Oke. Nah, setelah kita paham mengenai konsep energi dalam ya, kita akan masuk ke sistem ya. Oke, maaf ini ya bug. Oke, sistem ya, sistem sendiri. Nah, itu tadi kan bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, pengaruh dari lingkungan ya, atau bisa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa berupa usaha atau berupa kalor itu sendiri. Nah, jadi kalornya bisa masuk, bisa keluar ya, sistem bisa melakukan usaha, kemudian sistem juga bisa dikenakan usaha. Jadi kalau melakukan usaha, arah panahnya keluar, dilakukan itu arah panahnya ke dalam atau menuju sistem. Nah, sama halnya dengan kalor. Jadi kalornya itu bisa masuk ke dalam sistem, kemudian bisa juga keluar dari sistem. Jadi sistem mengeluarkan kalor itu sendiri. Nah, dalam hal ini, perubahan energi dalam atau delta E. Nah, sehingga di sini perubahan energi dalam itu diakibatkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor kalor dan juga faktor usaha. Oke. Nah, di mana faktor kalor tadi terbagi menjadi dua keadaan juga. Ketika kalor itu masuk ke dalam sistem ya, maka dalam hal ini kalor itu bernilai positif. Kemudian keadaan kedua adalah kalor itu sistem itu mengeluarkan kalor ya. Dalam hal ini kalornya itu bernilai negatif. Nah, kemudian untuk usaha juga sama, ada dua keadaan juga. Ketika sistem itu menerima usaha, maka usahanya itu adalah usaha yang positif. Kemudian ketika sistem itu melakukan usaha, berarti ya keluar seperti ini, maka usahanya bernilai negatif. Nah, sehingga dari keempat keadaan ini dapat dirumuskan suatu persamaan ya, delta E atau perubahan energi dalam itu sama dengan kalor ditambah dengan usaha. Nah, di mana nilai H dan W-nya ini nanti tergantung keadaannya ya. Jadi ketika sistemnya menyerap ya, jadi kalau arah panahnya masuk ya, pokoknya yang masuk ke sistem maka nanti bernilai positif, sedangkan kalau yang keluar bernilai negatif. Jadi sistem nanti juga bisa positif juga negatif juga perubahannya juga bisa perubahan yang positif, kemudian bisa perubahan yang negatif.
Nah, untuk contoh soalnya ya, di sini suatu sistem dalam proses siklusnya ternyata menyerap kalor sebesar 120 kilojoule dan melakukan usaha sebesar 80 kilojoule. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Nah, kita gambar dulu bahannya. Nah, misalkan adalah sistem. Yang pertama tadi apa? Dia menyerap kalor. Berarti menyerapi berarti kalornya masuk ya. Kalau masuk berarti Q-nya nanti positif. Nah, kemudian melakukan usaha, berarti sistemnya yang bergerak ya, sistemnya yang bergerak, maka dia akan mengeluarkan, berarti nanti usahanya berupa bernilai negatif. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam sistem, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya, ini rumus hukum nol termodinamika. Nah, delta E itu adalah Q plus W, di mana Q-nya nilainya positif, kemudian W-nya adalah negatif. Kita jumlahkan, hasilnya adalah plus 40 kilojoule. Nah, tanda positif ini menunjukkan bahwa energi dalam sistem itu bertambah sebesar 40 kilojoule dalam peristiwa ini. Kemudian untuk soal yang kedua, nah, suatu sistem dilakukan usaha sebesar 75 kilokalori dan energi sistem ya mengalami pengurangan sebesar 40 kilokalori. Nah, energi ini energi dalam ya, energi sistem. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan kalor yang diserap atau dilepas. Jadi kita tidak tahu apa itu diserap atau dilepas. Nah, kita gambarkan bagannya dulu biar mudah. Ya, sistem dia dilakukan usaha, berarti usahanya ke sistem ya. Maka W-nya adalah positif 75 kilokalori. Ternyata ya delta E-nya atau perubahannya adalah negatif dari sini karena ada kata-kata pengurangan, berarti nanti delta E-nya itu negatif 40 kilokalori. Nah, ini. Oke, maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya untuk perubahan energi dalam. Oke, Q-nya yang kita cari ya, untuk W-nya positif karena tadi dilakukan usaha ke dalam sistem. Nah, kita pindah ruas ya ini ya. Kita pindah ruas sehingga didapatkan negatif 115 kilokalori. Nah, nilai 5 min gini ya. Min tadi menandakan apa? Berarti kalornya masuk atau keluar? Keluar ya. Jadi kalornya keluar. Berarti dilepaskan kalor ke lingkungan ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.